Selamat pagi semuanya. Pagi. Ketemu lagi ya. Siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, Bapak minta tolong ketua kelasnya tadi untuk memimpin doa. Dan dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya ya. Siap. Mari kakak sebelum belajar kita udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi melihat melintas di kelas kalian, kalau di luarnya sudah bersih ya. Bapak akan mengaksen kehadiran kalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Foto Agus, alasannya apa Foto Agus? Sakit. Terus ada lagi? Yang Saputra sakit juga. Bapak sudah siapkan ini di depan ya, ada kartu. Jadi silakan ambil ya perasaan kalian hari ini ya. Silakan maju satu persatu. Sudah diambil? Nah, kalau sudah diambil berarti itulah ungkapan yang kalian rasakan hari ini ya. Silakan diangkat, coba angkat. Kenapa kamu marah pagi-pagi sudah marah? Kesel sama temen. Sebelah belakang. Bersemangat. Nah, bersemangatnya kenapa ini? Bersemangat belajar. Jadi bagaimanapun perasaan kalian pada pagi hari ini, perasaan kalian harus lebih bersemangat lagi. Kenapa? Karena dari semangat itu akan timbul aktivitas yang bisa membuat kalian lebih bersemangat untuk belajar. Siap ya belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Nah,
komputer ya. Kalau bilang sejarah berarti sebelum adanya komputer. Kira-kira tahun berapa komputer itu diciptakan? Ada yang bisa jawab? Ya. 1940. Ini tepuk tangan. Kalau sudah diciptakan berarti ada penciptanya. Kira-kira siapa penciptanya? Apa jadi bingung ini? Charles Babbage. Generasi pertama tahun berapa? 1940. Yang kedua? 1959. Lalu generasi ketiga? 1964. Dan terakhir sampai sekarang? Tangan. Belajar. Kita buat kesepakatannya seperti minggu kemarin. Hari ini kesepakatannya setuju nggak kalau kira-kira kita belajar dengan aman dan nyaman? Setuju. Terus kalau kalian mau keluar kelas atau kamar mandi atau toilet, izin terlebih dahulu. Setuju. Tujuan dari sistem komputer, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat lunak dan pengguna. Kira-kira nih dari perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, kalian sudah pernah dengar, lihat, atau sudah pernah memegang? Sudah. Lihat apa? Perangkat keras. Contohnya perangkat keras apa ini yang pernah kalian lihat? Monitor, benar. Keyboard, mouse. Menurut Anda, manakah yang dinamakan perangkat komputer? Setuju ya, Cik? Setuju. Kenapa alasannya? Tentunya komputer ya. Ini ada monitor, ada CPU, ada keyboard, ada mouse. Sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk memproses, ya, menyimpan dan menampilkan informasi. Jadi sistem komputer itu didefinisikan sebagai perangkat atau alat yang nampak secara fisik yang memiliki fungsi tertentu pada sistem komputer. Secara umum, perangkat keras dibedakan menjadi perangkat masukan atau input unit, perangkat prosesan atau processing unit, dan perangkat keluaran atau output unit. Nah, jadi hardware komputer terbagi menjadi contohnya. Kita lanjutkan. Komponen perangkat input ini termasuk hardware ya. Kenapa hardware? Karena bisa dipegang, bisa dilihat, atau bisa disentuh. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data, memberikan beberapa perintah pada komputer untuk proses berlanjut. Contohnya ada keyboard, kan? Ada mouse, ada scanner, ada joystick. Kalau komputer nggak ada mouse, nggak ada keyboard, kira-kira bisa beroperasi? Nggak. Kalau ada keyboard, ada mouse, nggak ada monitor? Enggak. Kalau ada mouse, ada keyboard, ada monitor, nggak ada CPU? Nggak bisa juga ya. Makanya namakan tadi kan keterkaitannya adalah sistem komputer. Jadi semuanya terhubung antara perangkat input, output, dan proses. Perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatik, dan data dari kumpulan data berjalan. Contohnya hard disk, SSD atau solid state drive, motherboard, power supply, calling system, network interface card, dan software. Dari contoh ini, mana yang kalian belum paham atau belum pernah lihat? Motherboard. Motherboard itu papan induk. Apa SSD? Kalian pernah belajar enggak? Komputer atau pernah masuk lab? Belum. Ya. Jadi motherboard itu letaknya ada di dalam CPU. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk sebagai alat memproses dari beberapa perangkat yang berkaitan. Paham ya dari sini? Lanjut, perangkat output. Atau ada yang belum pernah lihat dari contoh-contoh ini?
Cara penyimpanan merupakan perangkat keras yang digunakan dan berfungsi untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, dan lain-lain, atau biasa disebut dengan disket kalau zaman bapak dulu. Namanya adalah bakalan unit. Terus ada network context storage atau NAS yang biasanya digunakan di server. Nah, sebelum kita lanjut, kita briefing. Setuju nggak? Setuju. Dirinya adalah tepuk tangan. Ya, paham ya? Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Tentang software. Adalah sebuah data pada sebuah sistem komputer yang disimpan secara termasuk program komputer dari berbagai instruksi yang dapat dibuka dan ditulis oleh komputer. Ya, jadi software ini kira-kira bisa dipegang atau enggak? Kenapa bisa dipegang? Bisa, karena benar yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras. Ya, Windows, Linux, juga sama macOS. Bahasa pemrograman. Software ini biasanya digunakan untuk membuat software atau membuat program aplikasi. Ya. Beda. Ya, kalau tadi sudah perangkat keras, terus software, nantinya ada firmware. Yang paling belakang ini, tolong dibacain firmware. Apa pengertiannya? Firmware adalah sebuah istilah yang biasa digunakan untuk seorang manusia berinteraksi dengan komputer. Jenis firmware. Nah, user, operator, administrator, programmer, maker, analisis, desainer, dan lain-lain. Oke. Paham ya? Paham nggak? Kalau nggak paham silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari firmware. Jadi firmware itu orang yang mengoperasikan. Kalian punya perangkat keras, ya sudah lengkap, sudah bisa hidup. Tapi kalau nggak ada yang mengoperasikan percuma, ya kan? Benar nggak? Proses. Ya, proses. Nanti kalau proses output ya, penyimpanan. Ya, proses, output. Oke, benar. Sini, ayo maju. Speaker itu outputnya. Udah ya? Oh, paham ya? Paham. Kalau sudah paham, ya, terakhir kita ada kerja kelompok. Kerja kelompok. Jadi boleh ya, apa namanya, bertukar posisi juga boleh, atau sesuai dengan posisinya ini juga tidak masalah, ya. Atau kalian mau pindah tempat, pindah posisi juga boleh. Ya, bertukar kelompok boleh, bertukar posisi boleh, atau pindah tempat itu boleh, asal jangan berlama. Ya. Bapak akan siap ya dengan tugasnya? Bapak akan maju. Apa itu? Siapa panggilannya? Siapa dulu yang berani? Dia kamu berapa nih? Nomor 1. Nomor mana? Apa? Nomor 2. Terus nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 5. Mas sedang membantu ini mencari spesifikasi komputer atau laptop untuk pekerjaan sehari-hari. Komputer atau laptop itu memerlukan memori, proses, dan penyimpanan yang mendukung aktivitas yang tinggi. Karena pekerjaan Ayah Dimas sebagai freelance editor dan grafis, dia sering mendesain sebuah proses untuk pekerjaan. Menurut kalian, lebih fleksibel mana antara komputer
atau laptop dan spesifikasinya apa saja yang dibutuhkan. Ya, gitu. Oke, boleh silakan didiskusikan kira-kira apa yang dibutuhkan dari hal-hal tersebut. Jangan lupa nanti sebutkan alasannya kenapa kalian memilih itu. Kalau kalian kesulitan, boleh searching menggunakan handphone. Nah, Bapak boleh kan? Silakan searching menggunakan handphone. Ada kesulitan nggak kira-kira? Aman? Semangat? Kan tadi kesepakatan kita tidak boleh tidur di dalam. Atau mau cuci muka? Silakan. Harus cuci muka nanti dari muncul. Alasannya karena manfaat komputer yang sangat memudahkan manusia, yaitu seperti mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga melakukan komunikasi dengan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Sekian estimasi dari kami. Jika ingin bertanya kami bersilakan. Ada yang bertanya? Kelompok berapa? Nomor 3. Oh, 3 mau bertanya. Silakan berdiri. Apa saja kekurangan dari komponen output device? Apa saja Kekurangan kekurangan dari komponen output device. Harga lebih terjangkau untuk spesifikasi, layar lebih besar dan berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? gimana? Di sini menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara kerja perangkat pemrosesan dalam sistem komputer yang menggunakan virtualisasi? Jawabannya 1. Abstraksi perangkat keras. 2. Manajemen sumber daya. 3. Interaksi CPU dan VM. 4.
isolasi dan keamanan. 5. Mutualisasi dan distribusi beban kerja. 6. Manajemen 10 virtual. Bagaimana kelompok Satu. Puaskan jawabannya. Awas. Yakin. Ya, yakin kuat jawabannya. Banyak panjang jawabannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diambil semua. The best ya, kelas 10 TKP. Dari banyak kelompok, ya, ada satu kelompok ini yang memilih laptop yang akan dipilih. Ini 5. Ya. Yang 3, ada kelompok memilih komputer PC. Ya, alasannya kalau Organisasi. Bebannya 1. Atraksi perangkat keras. 2. Manajemen sumber daya. 3. Inflasi CPU dan VM. 4. Isolasi dan keamanan. 5. Virtualisasi dan distribusi beban kerja. 6. Manajemen 10 virtual. Bagaimana kelompok satu. Puaskan jawabannya. Awas. Yakin kuat. Banyak panjang itu. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diambil. Keren-keren ya presentasinya. The best ya. Kita maju satu-satu. Siapa yang berani? Maju. Kita mulai dari sekarang. Nah, silakan. Di sebelah sini, ya itu ada icon gambar. Nah, sebelah sini itu ada yang kosong. Silakan dicocokkan. Kira-kira di mana posisi tempatnya? Ya. Siapa yang berani? Ya, maju. Angkat tangan. Silakan maju. Ya, silakan beres. Ini kira-kira mana yang mau kalian mau nulis ini? Keyboard, ya benar. Lanjut ya. Oke, asik ya. Oh, nah, yuk, silakan maju. Ya, silakan maju. Berdua nggak apa-apa. Yang jangan berempat. Ya, oke. Apa? Oke, lanjut. Oke, terus ada lagi? Masih ada 5. Ada? Ya, yuk. Nah, kemudian kecil sih. Ya, yuk dua lagi. Ini, tinggal pilih ini. Ya. Ya, satu lagi siapa yang berani? Ya, udah. Ya, setuju ya dengan jawaban teman-teman kalian ya? Setuju ya? Kalau ada yang salah? Nah, yuk. Nah, kira-kira jawabannya. Ya. Gimana hasilnya? Memuaskan ya? Ya. Mau coba lagi kan? Boleh. Ya, jadi ini tadi sebagai apa namanya hasil dari kalian berdiskusi, ya terus kelompok dan materi bapak sudah ada di
apa yang kalian dapatkan, ya, apa yang kalian dapatkan ketika kita belajar tentang sistem komputer ini. Ya, siapa yang mau berani jawab? Nah, semuanya Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo, silakan. Ada? Ada lagi? Jadi, kemudian selanjutnya ya, ada lagi? Satu lagi, biar pas sama dengan kelompok satu. Dari bahasa ini kami tahu akan sejarah yang termasuk apapun, yaitu speaker, monitor, printer, plotter, headset atau charger. Sudah. Ya, jadi itu tadi ya, apa namanya, kesimpulan yang sudah kalian simpulkan, ya, bahwasanya sistem komputer ternyata berbagai macam hal. Ya, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, jadi prosesor, ya, media penyimpanan, terus yang terakhir adalah user atau hardware pengguna. Jadi apa namanya, dalam sistem, ya, karena semuanya sudah tersistem, jadi keterkaitan antara perangkat satu dan lainnya itu harus saling terhubung. Tidak hanya satu saja yang dihidupkan, atau misalkan salah satu dihilangkan, itu tidak akan bisa membuat sistem itu bekerja. Paham ya? Paham. Ini paham? Oke, bisa diingat ya? Jadi minggu depan, ya, kita akan belajar lagi tentang mata pelajaran informatika, tapi sub materinya berbeda. Ya, untuk minggu depan kita belajar tentang materi berpikir secara komputasional. Ya, apa itu komputasional? Ya, bisa nanti kalian selesai acara materi ini atau selesai pelajaran ini bisa searching, coba-coba di rumah kira-kira apa sih berpikir secara komputasional, karena ya, karena materi hari ini sudah selesai. Bapak minta tolong untuk memimpin doa terus sebagai penutup. Masya, mari kawan-kawan kumpulan kita berdoa. Doa. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.